Kira-kira ini kesibukan aku siaran di VRadio dari jam 6 sampai jam 10 pagi setiap hari Senin sampai hari Jumat. Terus habis gitu hari Jumatnya juga ada taping buat barista, terus kalau ada di hari Senin sampai Kamis ada yang kosong biasanya aku ambil built-in gitu. Eee, aku sebenarnya dulu tuh nggak ada basic buat pageant ya. Jadi bener-bener anaknya tuh kuliah banget, sekolah banget gitu kan. Terus pas ikut Miss Indonesia, setelah grand final, kan langsung kita kontrak sama SMN tuh kan. Terus habis dari situ disuruh casting-casting sama manajer aku kan. Casting-casting, pertama aku mulai di MNC Channel tuh. Aku ingat banget program pertama aku tuh Fashion Market. Dan dari situ jadinya bisa sampai jadi bawain berita di Gospot, di Barista, di RCTI itu sebenarnya bisa dibilang Miss Indonesia itu adalah batu loncatan buat karir aku gitu. Oke. Bisa tertarik ikut ajang Miss Indonesia. Sebenarnya karena kan aku udah bilang tadi aku nggak ada basic pageant, cuman dulu aku di Surabaya itu pernah sempet ikut modeling agency gitu, dan karena aku tinggi katanya udah disuruh coba-coba berhadiah kan. Akhirnya pas tahun 2017 di mana itu tahun terakhirku eh, untuk bisa coba karena kan usia maksimal tuh 23 sampai 24 tahun ya di tahun aku ya. Jadi aku iseng tuh awalnya iseng coba. Entah kenapa aku keterima jadi perwakilan Nusa Tenggara Timur tahun 2017. Miss Indonesia buat saya itu adalah ajang beauty pageant yang gak kayak beauty pageant lainnya. Karena kalau di Miss Indonesia sendiri tuh nggak perlu apa ya, nggak cuman harus cantik gitu, nggak cuman harus good looking, kamu tuh harus bisa jadi harus punya nilai plus, contohnya kayak sering bersosialisasi, punya kegiatan sosial, atau kamu tuh punya talent apa atau skill apa, karena kalau kamu cantik itu nggak cukup buat di Miss Indonesia, karena kan Miss Indonesia sendiri tuh stands for manner, impressive, smart, and social, jadi sebenarnya itu udah self explanatory gitu. Pas di karantina itu kan pas zaman saya tahun 2017 itu media sosial apalagi Instagram itu belum se-booming sekarang. Bahkan di zaman saya di tahun 2017 itu Instagram story itu kayaknya belum ada. Jadi emang kita pas karantina sama sekali nggak pegang HP kan. Jadi kalau misalnya dikasih HP tuh cuman sekitar 3 menit setelah habis kegiatan, terus itu juga cuman disuruh upload foto, nggak sempet ngedit, kayak nggak boleh ngedit foto juga deh kalau nggak salah. Terus upload foto, kita tulis captionnya, habis itu upload, HP dibalikin tuh ke chevronnya. Nah itu terjadi selama 2 minggu. Saya tuh menang Miss Persahabatan. Nggak tahu tuh kok bisa menang Miss Persahabatan, karena sebenarnya awalnya saya masuk, saya nggak ngerti kalau ada yang namanya kategori Miss Persahabatan. Cuman pas karantina, I was being myself, jadi nggak dibuat-buat, emang anaknya friendly gitu kalau misalnya, dan kita kan nggak pegang HP ya, jadi saya tuh pas itu ngelihat kayak ngelompok-ngelompok, diem, nah saya tuh di situ nyamperin terus ngajak ngobrol gitu kan. Nah H-1 grand final, para chevronnya itu nanyain menurut kalian Miss mana sih yang paling friendly gitu. Nah pas grand final diumumin yang menang saya dari Nusa Tenggara Timur, itu sih yang kayak wow banget menurut saya. Sebenarnya kalau dibilang beban sih gak juga ya, karena dulu kayaknya belum sesering sekarang pakai HP-nya. Cuman lebih bebannya karena nggak bisa ngasih kabar ke orang tua, ke keluarga, mungkin kalau pas punya pacar ya kan, tuh rasanya beban banget. Dan tapi sebenarnya dikasih kok waktu untuk telepon orang tua, dan saya inget banget pas lagi karantina dapat waktu untuk telepon orang tua itu waktunya tuh sekitar jam 12 malam sampai jam 1 pagi, itu pas lagi evaluasi di akhir kegiatan, itu kan dikasih waktu untuk telepon orang tua, sedangkan tuh jam orang tua tidur. Jadi bener-bener kayak door prize gitu kan, pas lagi telepon. Kebetulan tuh pas saya telepon orang tua saya, itu kebetulan diangkat, itu bener-bener nangis bombay, karena kan kangen banget ya. Ada beberapa miss juga yang nelpon orang tuanya tapi nggak diangkat, ya karena jam 12 sampai jam 1 pagi siapa sih orang tua yang masih bangun gitu.
Sebenarnya seneng banget ya, karena kan tahun 2021 kemarin tuh Miss Indonesia nggak ada ya. Karena ya pandemi di mana-mana juga pasti acara banyak yang dipospon, banyak yang nggak ada. Akhirnya di tahun 2022 ini Miss Indonesia kembali lagi dan saya yakin pasti banyak banget perempuan-perempuan di luar sana yang pengen banget ikutan audisi Miss Indonesia 2022. Nah, buat ikut Miss Indonesia, tadi kan saya udah bilang ya, nggak cuman harus cantik, kalian tuh harus ada nilai plusnya, yang harus sering berkegiatan sosial, terus abis gitu harus punya skill yang, karena kan nanti ada talent show ya di situ, jadi tunjukin talenta kamu apa, bakat kamu apa, dan kamu tuh bisanya apa, dan kamu tuh ngerasa bisa ngasih apa sih ke society, ke lingkungan kamu, kayak gitu. Karena dulu di Surabaya itu sempat jadi penyiar radio ya kan, sebenarnya kalau ngomong sih, gampang ya udah bisa. Cuman kan ini kalau ngomong depan kamera tuh yang agak susah, apalagi sebenarnya pas grand final Miss Indonesia, atau enggak cuma grand finalnya deh, pas karantinanya aja itu harus sadar kamera, harus bisa, kayak ngomong sama kamera gitu kan. Jadi udah sebenarnya udah terlatih di karantinanya itu sendiri. Nah kalau pertama kali jadi presenter, itu pas di MNC Channel, iya awalnya sih susah kan, kayak membiasakan diri ngomong ke kamera, tapi lama-kelamaan itu bisa jadi apa ya, lama-lamaan bisa sendiri kok, kayak learning by doing aja. Rasa percaya diri tuh gimana ya kalau ngomong, kalau sebenarnya aku dibilang percaya diri apa enggak, mau nggak mau harus percaya diri karena kerjaannya tiap hari, eee, kalau ngomong depan kamera diliatin orang. Kayak sekarang ini lagi di interview, walaupun ngomongin sama kamera tapi banyak yang ngeliatin. Jadi sebenarnya balik lagi ke learning by doing tadi, lama-lama itu juga bakal muncul sendiri kepercayaan dirinya. Sebenarnya aku pengen banget coba dunia acting ya. Cuman kalau acting itu kayaknya butuh lebih effort gitu loh, lebih banyak butuh effort dibandingkan jadi presenter. Jadi mungkin sekarang aku jadi presenter dulu, tapi kalau misalnya kemudian hari ada kerjaan jadi di dunia acting, ya kan nggak bisa nolak juga gitu. Sebenarnya perempuan seperti apa yang bisa menunjukkan Miss Indonesia, kayaknya udah banyak juga ya contoh-contohnya, kan banyak banget ya alumni Miss Indonesia yang menang, udah kelihatan banget lah beda sama beauty pageant lainnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ditanya perempuan seperti apa yang bisa represent Miss Indonesia sendiri, balik lagi ke namanya Miss Indonesia yang stand for manner. Jadi mannernya harus bagus, sikapnya harus bagus, terus impresif. Berarti harus punya impression nih yang beda dari perempuan pada umumnya. Habis gitu smart, harus pinter ya dong, masa Miss Indonesia nggak pinter. Dan yang terakhir itu social, jadi harus bisa bersosialisasi dan bisa berbagi kepada sesama gitu. Harapannya semoga acaranya berjalan dengan lancar, nggak ada kendala, terus bebas dari COVID ya kan. Terus abis gitu, dan semoga nanti pemenangnya juga yang benar-benar merepresentasikan Miss Indonesia.